Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai kendi pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kendi dengan tema siapa yang cemburu atau iri kepada kamu dan kenapa mereka begitu, kenapa mereka iri dan cemburu kepada kamu. So anyway, kita lihat dulu aja ada kartu-kartu apa untuk kendi pertama, nanti kita baca sama-sama ya. Kendi pertama please. Thank you. Okay. Kendi pertama please. Thank you. Oh, okay, I see. Okay. Get it. I get it. Oke. Kendi pertama, kartu oracle yang kamu dapat adalah self-discipline. Disiplin diri. Kemudian kartu tarot yang kamu dapat adalah the sun, knight of pentacles, dan death. Klarifikasinya adalah two of pentacles dan six of swords. Oke. Ingat ya, ini reading bisa terbalik energinya karena ini adalah energi umum, tapi anyway di sini yang saya rasakan ada dua tipe manusia di sini yang keluar. Yang satu disiplinnya tinggi banget. Yang satu lagi carefree banget. Carefree artinya tuh kayak mengalir aja, pokoknya bebas-bebas aja, santai, pokoknya enjoy life banget gitu, menikmati hidup aja gitu. Tapi yang satunya lagi, karakter yang satunya lagi itu disiplin dirinya kuat banget, kaku bahkan orangnya. Nah, yang saya rasakan di sini, kendi pertama adalah energi yang carefree. Ini energi desannya, energinya kamu nih, kendi pertama. Tapi ingat, tentu bisa terbalik ya. Kamu tuh dengan desan di sini dan two of pentacles, energi kamu tuh yang slow ya, santai gitu, santai tapi ceria. Maksudnya santai bukan santai yang pemalas ya, bukan santai yang nggak ngapa-ngapain, yang males ngapa-ngapain, bukan, tapi santai yang ya udah, gue dikasih kehidupan seperti ini ya gue jalanin aja, gue enjoy aja, gue menikmati aja. Apa yang bisa gue lakukan akan gue lakukan sebaik mungkin. Jungkir balik pun juga gue nggak masalah, gue enjoy aja, gue happy aja gitu loh. Energi kamu seperti itu kendi pertama. Walaupun mungkin hasilnya apa yang kamu lakukan hasilnya nggak pol-polan banget, atau mungkin kehidupan kamu merasa memang belum sampai di posisi yang kamu harapkan, yang kamu inginkan. Tapi memang karena kamu jadi gini, kalau kamu berjalan keluar rumah, nggak usah ada tujuan, nggak apa-apa buat kamu. Yang penting gue jalan, yang penting gue keluar, yang penting gue bersenang-senang. Bersenang-senang di sini bukan berarti kamu buang duit, main, bukan. Tapi
sambil menjalani hidup, kamu juga menikmati hidup itu sendiri gitu loh. Kamu tipe yang seperti itu yang saya rasakan di sini. Karena energi kamu the sun, ya kan? Happy banget nih energinya. Dan Two of Pentacles di sini lihat gambarnya. Ini kan yang atas ya, gambar yang atas nih sampai jungkir balik gitu. Tapi stabil aja, seimbang aja, nggak sampai hancur terpuruk, enggak gitu. Tapi ya mungkin dibandingkan sama orang-orang yang ambisius tinggi, ya mungkin kamu masih perjalanan kamu masih panjang lah untuk mencapai posisi yang kamu harapkan. Sedangkan orang-orang yang ambisius mungkin di usia kamu mereka sudah sampai duluan gitu loh contohnya. Tapi buat kamu nggak masalah. Ntar juga ada waktunya untuk gue sampai di tujuan gue gitu loh. Nah, dengan kamu seperti itu, justru orang-orang yang ambisius, orang-orang yang punya disiplin tingkat tinggi, orang-orang yang serius menghadapi kehidupannya, mereka iri, mereka cemburu melihat kamu. Karena dalam hati mereka mungkin, Kendi pertama tuh, padahal dia bukan bos, dia masih pegawai biasa. Terus secara keuangan juga kayaknya dia biasa-biasa aja. Gajinya dia nggak setinggi gaji gue. Tapi kok kayaknya dia hidupnya bahagia ya? Kenapa gue enggak ya? Gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan energi self discipline, disiplin diri yang tingkat tinggi itu, dan energi death, energi yang kayaknya kesusahan terus, kayaknya perubahannya terlalu banyak, perubahannya terlalu sering, transformasi, kehancuran dan lain-lain, pokoknya yang kayaknya ribet, ngeselin, kok mampir mulu ke gue. Padahal tingkat usaha gue, apa yang gue keluarkan dalam usaha gue mencapai mimpi gue itu jauh lebih besar daripada yang Kendi pertama lakukan. Dan gue sudah sampai di tujuan gue jauh sebelum Kendi pertama sampai. Tapi kenapa gue gak happy ya gitu loh. Karakter yang cemburu dan iri sama Kendi pertama adalah karakter yang walaupun mereka mungkin sampai di tujuannya ya, sudah sampai gitu ya, sudah mencapai posisi manajer misalnya, atau sudah menikah dan punya anak misalnya, tapi hati mereka kosong, dada mereka tuh nggak ada isinya dalam arti mereka tetap merasa hampa, karena death kan, energi death ini adalah energi yang hampa. Jadi kayak mereka ngelihat kamu kok, padahal dengan kamu energi Knight of Pentacles, padahal kamu belum sampai di tujuan kamu gitu. Maksudnya dibandingkan mereka, mungkin kekayaan kamu tuh masih dibilang nggak ada apa-apanya, atau jabatan kamu di kantor tuh bisa dibilang tuh masih jauh di bawah mereka. Tapi kok kamu happy? Kok dia happy banget? Gue nggak suka gitu loh. Atau gue jealous, gue cemburu, gue iri sama si Kendi pertama. Jadi yang saya rasakan ini, karakter yang cemburu atau iri sama kamu adalah karakter yang mereka melihat kehidupan kamu sebagai kehidupan yang penuh rasa bahagia dan penuh kepuasan. Sedangkan mereka, meskipun mereka mungkin sudah lebih kaya, lebih terlihatnya dari luar lebih stabil keluarganya misalnya ya, mereka sudah berkeluarga juga, kamu juga sudah, tapi kayaknya secara kehidupan keluarga mereka tuh jauh lebih mapan gitu. Tapi karena ada rasa hampa di dalam hati mereka, mereka melihat kamu tuh jauh lebih bahagia dan jauh lebih puas sama kehidupan kamu. Jadi itu yang men-trigger, yang memicu rasa cemburu, rasa iri di dalam hati mereka kepada kamu. Nah, di sini dengan adanya Six of Swords, yang saya rasakan adalah mungkin ada baiknya ya kamu sama dia, kalau kamu tahu siapa dia ya, kalau kamu tahu siapa si self discipline dan death ini, orang yang cemburu sama kamu ini, mungkin ada baiknya kamu sama dia tuh ngobrol, karena ada banyak yang bisa kalian pelajari dari satu sama lain. Dia bisa belajar menjadi jauh lebih menikmati kehidupan seperti kamu. Tapi kamu pun, Kendi pertama pun bisa belajar dari dia bagaimana caranya kamu bisa mempercepat langkah kamu menuju impian kamu, cita-cita kamu. Jadi dengan Six of Swords di sini, ini kan adalah energi kita bersama-sama dengan seseorang atau dengan orang lain menuju kehidupan, atau ya menuju kehidupan yang lebih tenang, yang lebih damai, yang lebih bahagia gitu kan. Nah,
ininya apa namanya? Suit taronya adalah sword, pedang. Dimana pedang adalah komunikasi. Jadi ada baiknya. Kalau misalnya kendi pertama tahu siapa dia, orang yang cemburu atau iri sama kamu, baiknya kamu ajak bicara, ajak ngobrol, ajak diskusi. Karena ada banyak sekali hal-hal yang bisa kalian pelajari dari satu sama lain. Dengan kamu energinya Knight of Pentacles, kalau kamu belajar dari dia, mungkin kamu bisa merubah energi kamu dari Pentacles menuju ke misalnya Knight of Wands. Energi yang lebih cepat kan gerakannya, tindakannya, sehingga kamu bisa sampai di tujuan dengan lebih cepat. Dia pun juga bisa belajar dari kamu, dan kayaknya dia yang justru butuh pelajaran hidup dari kamu lebih besar ya, karena kamunya udah happy, kamu udah content, kamu udah bahagia, udah puas kelihatannya. Saya nggak tahu dalamnya ya, tapi kelihatannya di sini energi kamu tuh udah enjoy aja, udahlah hidup ngalir aja lah. Iya, kalau harus sampai di tujuan 2 minggu lagi ya nggak masalah. Ya gue yang penting menuju ke arah sana aja gitu loh. Tapi dia bisa banyak belajar dari kamu karena memang dengan adanya kehampaan yang dia rasakan sangat kuat, mau dia sekaya apapun nggak akan pernah bisa bahagia akhirnya gitu loh. Jadi yang lebih banyak butuh belajar menjadi The Sun, menjadi Two of Pentacles, menjadi Knight of Pentacles sebenarnya adalah si orang ini yang cemburu dan iri sama kamu. Tapi dari posisi dia, kamu pun juga bisa belajar banyak dari dia. Bagaimana caranya misalnya bisa mencapai tujuan atau mimpi atau harapan kamu, cita-cita kamu dengan lebih cepat, dengan lebih efektif misalnya, atau dengan lebih efisien supaya tidak terlalu banyak waktu terbuang misalnya. Oke? Wow, anyway, semoga sih kamu tahu ya siapa energi ini, siapa orang yang cemburu atau iri sama kamu ini. Tapi kalaupun kamu tidak tahu, ya udah, nggak masalah. Tapi cukup tahu aja bahwa orang-orang yang cemburu atau iri sama kamu mungkin adalah orang-orang yang disiplin dirinya tinggi, ambisius, tapi hampa di dalam hatinya. Meskipun dia mau sekaya apa, semapan apa, sestabil apa, keluarganya, keuangannya dan lain-lain, tapi ada kehampaan di dalam dirinya. Makanya dia iri melihat kamu yang kayaknya happy joy gitu loh. Seneng-seneng aja, udahlah hidup dinikmati aja lah, jangan dibikin susah gitu. Oke? Anyway, kendi pertama, saya suka energi kamu. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo kendi kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kendi dengan tema siapa yang cemburu atau iri kepada kamu dan kenapa mereka begitu. Kenapa mereka iri atau cemburu sama kamu. Yuk kita lihat ya, ada kartu apa untuk kendi kedua, nanti kita baca sama-sama. Kendi kedua please. Oh, okay. Kendi kedua please. Thank you. Oh. Okay. Oke. Kartu oracle yang kendi kedua dapatkan adalah forgiveness. Forgiveness nih artinya memaafkan, dimaafkan. Memaafkan atau dimaafkan ya. Maaf lah. Kartu tarot yang kamu dapat adalah Ten of Pentacles, The Chariot, Ten of Wands dengan klarifikasi Two of Cups dan Six of Wands.
Ini agak berat nih energinya. Orang yang cemburu sama iri sama orang yang cemburu atau iri sama kamu, sama kendi kedua adalah seseorang yang bitter, pahit gitu. Yang jaded, yang seseorang yang energinya tuh pokoknya dia melihat kehidupan atau melihat kehidupannya itu layaknya cangkir. Kan ada yang half full, cangkir half full, setengah isinya penuh setengah atau isinya kurang setengah gitu kan. Nah dia tuh adalah tipe seseorang yang selalu ngelihat apa-apa tuh kurang. Jadi padahal cangkirnya itu masih ada setengah isinya. Tapi buat dia, kenapa cangkir gue cuma kurang? Kenapa cangkir gue tuh kurang setengah isinya? Tapi ada orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang optimis ngelihat cangkir tersebut, loh itu bukan kurang setengah, itu lebih setengah dong gitu loh. Jadi apa ya, orang yang cemburu atau iri sama kendi kedua adalah seseorang yang bitter, jaded, dan pesimis. Orang-orang yang kayak dia tuh ngerasa diperlakukan tidak adil terus sama kehidupan, sama Tuhan, sama semesta alam, apalagi sama orang-orang di sekitarnya. Ya mungkin juga sama kamu, kalau misalnya kalian sudah tahu, sudah kenal. Kalau misalnya kamu tahu nih siapa orang ini, orang yang bitter dan jaded ini, dia mungkin merasa diperlakukan tidak adil sama kamu juga. Tapi secara umum, orang yang cemburu dan iri sama kendi kedua adalah orang yang pahit gitu. Kayak udah gak percaya lagi sama kehidupan, udah gak percaya lagi sama hal-hal baik yang bisa terjadi, apalagi percaya sama mukjizat. Gak mungkin ini orang tuh, gak mungkin banget orang ini percaya sama mukjizat gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, kenapa dia cemburu dan iri sama kamu adalah karena kamu terlihat sukses banget di mata dia. Kendi kedua terlihatnya tuh sukses sekali, sangat sukses. Entah itu dalam hal keuangan, entah itu dalam hal percintaan atau keluarga, rumah tangga. Atau dalam hal bagaimana kamu mengejar cita-cita kamu atau mendapatkan impian kamu. Jadi 3 energi ini adalah energinya kendi kedua. Ten of Pentacles, The Chariot, dan Two of Cups. Di mata dia, di mata orang ini, Ten of Wands, Forgiveness, dan Six of Wands, kamu sukses lah, jauh lebih sukses dibandingkan dia. Padahal dia juga mungkin sukses ya, karena dia punya Six of Wands kan. Ini adalah energi kesuksesan, Six of Wands ini kan adalah energi setelah Five of Wands. Five of Wands adalah energi konflik, energi bersaing. Nah, kalau dia udah punya Six of Wands, artinya dia sudah memenangkan sesuatu. Artinya dia sudah sukses atas sesuatu. Tapi kayak dia nggak pernah cukup, selalu merasa kurang, selalu merasa lacking, lack of money, lack of love. Dia mungkin merasa tidak dicintai sama orang-orang di sekitarnya. Dia mungkin merasa uang yang dia punya, uang yang dia hasilkan itu nggak pernah cukup untuk kehidupannya, selalu merasa kurang. Karena ada kepahitan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Jadi dengan forgiveness di sini, orang ini sebenarnya tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tapi karena dia terlalu egois mungkin ya, atau egonya terlalu tinggi. Karena ini energi Six of Wands ini adalah ego yang tinggi, ego yang besar. Baru menang kan. Ini kan energinya Six of Wands itu kan kita baru menang perang kan, wah bangga banget gitu kan. Jadi ini energi yang egonya tinggi, egonya besar. Tapi kegagalan di masa lalu, kekecewaan di masa lalu, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitarnya di masa lalu, itu tidak pernah bisa dia maafkan. Atau dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri sebenarnya. Tapi akhirnya jadinya karena dia tidak mau melihat ke dalam dirinya, kenapa dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, akhirnya dia marah sama orang-orang di sekitarnya. Mungkin termasuk kamu. Mungkin kalian udah kenal nih
mungkin kendi kedua tahu siapa orang ini. Kalian udah pernah berinteraksi lah sebelumnya. Jadi dia tidak bisa karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, akibatnya dia melihat orang lain yang kelihatannya lebih sukses daripada dia, itu dengan sinis mungkin, atau dengan sebelah mata mungkin, atau kayak nggak suka aja gitu loh. Nggak suka gue, kayaknya kok si kendi kedua tuh stabil banget sih hidupnya, sukses banget sih hidupnya, gue kok kayaknya selalu kurang, gue kok kayaknya selalu harus mengejar cinta misalnya. Tapi kendi kedua tuh nggak usah ngejar cinta, ada aja ngejar. Pasti ada aja cowok atau cewek yang ngejar dia gitu misalnya. Jadi kenapa orang ini cemburu atau iri sama kendi kedua adalah karena di mata dia kamu terlihat sukses. Jadi ada perceived success di persepsinya dia mengenai kamu adalah kesuksesan. Ini kan Ten of Pentacles, Two of Cups, ini kan energi sukses ini. Ini mungkin sukses dalam hal keuangan. Mungkin bukannya kamu kaya raya tajir melintir, bukan, tapi secara keuangan kamu udah stabil lah. Kamu udah gak perlu ngoyok lagi dalam bekerja misalnya. Udah ada penghasilan tetap misalnya. Jadi kelihatannya kehidupan kamu ya cukup-cukup aja, atau mungkin bahkan sedikit berlebih daripada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Untuk urusan percintaan juga sama dengan Two of Cups di sini. Kok kayaknya kehidupan percintaannya si kendi kedua nih adem ayem aja. Atau kalaupun misalnya kamu single, ada aja kayaknya yang naksir sama kendi kedua. Kayaknya dia nggak susah untuk cari pacar. Kok kenapa gue sulit banget ya? Kok kenapa gue kayaknya harus gue yang ngejar cinta, bukannya cinta yang datang ke gue gitu loh. Jadi orang ini, makanya tadi saya bilang di awal nih energinya berat, karena orang ini bitter and jaded banget. Bitter tuh pahit gitu loh. Pahit tuh kayak udah gak percaya sama kehidupannya deh. Udah gak percaya sama hal-hal baik yang bisa terjadi dalam hidupnya, atau hal-hal positif yang terjadi dalam hidupnya. Dia selalu melihatnya kurang, atau biasa aja. Iya sih, emang kemarin gue naik gaji, tapi ya naiknya cuma 1%, gak ada apa-apanya, gak ada artinya gitu loh. Mungkin bisa dibilang orang ini juga ungrateful ya. Tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur orangnya. Jadi ya dia melihat kamu yang kayaknya sukses di mata dia, jealous banget, iri banget dia melihat kamu. Dan dengan The Chariot di sini, ini yang saya rasakan berat juga adalah, kalau kamu perhatikan gambar The Chariot yang kamu dapatkan yang atas ya. Dimana yang atas, kalau yang bawah ini kan ya udah, ini panglima perang ini menjalankan kereta kudanya dengan percaya diri gitu kan. Tapi yang atas, kalau kamu perhatikan, panglima perangnya ini melihat ke belakang kan. Panglima perangnya nih dia menjalankan kereta kudanya, tapi badannya dia, kepalanya dia itu melihat ke belakang. Kenapa? Karena ada anak panah kecil nih yang di atas ini, ada anak panah yang seperti hendak menyerangnya. Nah, kenapa saya bilang energi ini berat adalah karena mungkin orang ini bukan hanya dia cemburu atau iri sama kamu dari jauh, bisa jadi dia melakukan manuver-manuver untuk menyerang kamu juga. Supaya akhirnya dia bisa, supaya mungkin harapannya dia terbuka, kamu ternyata tidak sesukses yang dia kira, gitu loh. Jadi mungkin dia cari-cari masalah antara kamu dengan pasangan kamu. Terus akhirnya hubungan kalian jadi longgar, jadi renggang. Terus di dalam hatinya dia mungkin, kan ternyata si kendi kedua nggak sesukses itu hubungan percintaannya. Tuh buktinya gue godain sedikit pasangannya, langsung renggang hubungan mereka. Contohnya tuh kayak gitu. Karena ada energi ini nih, manuver, attack, ada penyerangan gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi orang ini saking cemburu atau irinya sama kendi kedua, dia akan bikin mungkin gosip-gosip nggak jelas, nggak bener, yang akhirnya bikin kamu goyang kehidupannya, nggak stabil lagi gitu loh. Tapi yang saya rasakan sih mungkin kalian sudah pernah berinteraksi deh. Kamu tahu kayaknya mungkin orang ini siapa. Atau kalau misalnya kamu tidak tahu, misalnya tidak ada orang seperti ini di sekitar kamu, nggak apa-apa juga, itu jauh lebih baik kan. Artinya
Cukup tahu aja bahwa kendi kedua, kalau ada orang yang cemburu atau iri sama kamu, itu adalah orang-orang yang hatinya tuh pahit gitu. Bitter and jaded. Bitter and jaded, mungkin juga ungrateful. Orang ini sulit untuk bisa bersyukur. Orang ini selalu melihat kekurangan atas kehidupannya, atas dirinya, atas hal-hal yang terjadi pada dirinya. Orang ini tidak percaya sama hal-hal baik atau hal-hal positif, boro-boro mukjizat. Pokoknya jaded banget deh. Bitter banget ini orang. Jadi energinya dia berat. Energinya si orang ini berat. Apalagi kalau di matanya dia, kamu kelihatannya sukses. Kehidupan kamu kayaknya tuh lancar-lancar aja. Wah, bisa-bisa dia cari-cari gara-gara. Supaya terbukti bahwa, kan kendi kedua kehidupannya nggak sesukses atau nggak sestabil yang gue kira. Buktinya digoyang dikit langsung berantakan gitu loh. Tipenya tuh kayak gitu. Karena ya ini, forgiveness ini nih kuat sekali. Dia padahal dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, tapi karena egonya terlalu tinggi atau terlalu besar, akhirnya dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia melihat dirinya tuh sempurna aja. Atau kalau bukan sempurna tapi kayak misery loves company gitu. Kalau gue miskin ya orang lain juga harus miskin. Kalau gue lagi gak happy, kalau gue lagi putus cinta ya orang lain juga seharusnya lagi putus cinta dong. Kok gue lagi sedih orang lain malah cinta-cintaan, malah peluk-pelukan di depan gue gitu contohnya. Jadi orang ini misery loves company banget. Dia lagi susah, dia maunya orang-orang di sekitarnya dia ya susah juga kelihatannya. Jangan sampai lo kelihatan sukses di mata gue. Bisa-bisa nanti gue cari gara-gara gitu loh. Oke? Wow, kendi kedua hati-hati ya sama orang seperti ini. Semoga kamu gak kenal dan gak akan kenal sama orang-orang seperti ini. Oke? Anyway, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye kendi kedua. Hai kendi ketiga. Selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau kali ini pilih kendi dengan tema siapa yang cemburu atau iri kepada kamu dan kenapa mereka begitu. Kenapa mereka cemburu dan iri kepada kamu. So, kita lihat langsung ada kartu-kartu apa untuk kendi ketiga. Nanti kita baca sama-sama ya. Okay. Oh, love. Cinta. What's this? Oh, okay, maybe. Thank you. Okay. 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 Wow. Oke, kendi ketiga. Kartu yang keluar untuk kamu adalah kartu Oracle, Love atau Cinta. Kartu tarot yang kamu dapat adalah Nine of Wands, Page of Pentacles, dan Six of Cups. Klarifikasinya adalah Queen of Pentacles dan Eight of Pentacles. Ini kayaknya ada hubungannya sama urusan cinta deh. Mungkin contohnya mungkin kalau misalnya kamu single, kamu lajang, kamu gak punya pasangan. Ada seseorang di sekitar kamu yang khawatir atau takut atau cemas kamu akan mengambil pasangannya, mencuri pasangannya. Jadi ada energi di sini insecurity gitu. Orang tersebut nggak pede, nggak percaya diri bahwa pasangannya tidak akan berpaling dari dia.
Orang tersebut takut kamu membuat pasangannya lari dari dia. Energinya seperti itu. Jadi apa ya? Kenapa dia begitu? Kenapa orang itu begitu? Kenapa dia cemburu atau iri sama kamu? Itu adalah karena self esteem and insecurity issues. Jadi dia nggak percaya diri dan dia merasa insecure, merasa nggak pede bahwa gue bisa mempertahankan pasangan gue. Gue cukup percaya diri kok kalau pasangan gue nggak akan lari ke wanita lain atau ke pria lain, nggak akan lari ke kendi ketiga gitu energinya. Jadi dia mungkin bisa dibilang dia cemburu sama karisma kamu ya, atau dia iri dengan rasa percaya diri kamu. Yang saya rasain di sini energinya kendi ketiga adalah ini Queen of Pentacles ini. Kamu lihat gambarnya nih, ratu ini dia ngeliatin pentaclesnya kan. Jadi yang saya rasakan adalah you know your own value, you know your own worth. Kamu tahu nilai diri kamu tahu harga diri kamu. Jadi karena pengetahuan itulah yang membuat kamu jadi bersinar, membuat kamu jadi kelihatannya tuh berkarisma, membuat kamu percaya diri, kelihatan percaya diri. Nah, kebetulan orang-orang yang cemburu atau iri sama kendi ketiga adalah orang-orang yang kebalikannya dari kamu. Orang-orang yang kurang rasa percaya dirinya, nggak tahu nilai dirinya, dan merasa insecure, nggak nyaman dengan dirinya maupun apa yang dia punya. Jadi di sini yang saya rasakan itu Page of Pentacles ini kemungkinan adalah seseorang yang ada di antara kalian. Jadi kalau yang tadi saya kasih contoh adalah Page of Pentacles ini mungkin pasangannya orang tersebut, orang yang iri sama kamu. Kalau kamu perhatikan kan ini sama-sama Pentacles ya, Page of Pentacles, Queen of Pentacles. Jadi si orang yang cemburu sama kamu takut kalau pasangannya ini jatuhnya malah jatuh cinta sama kamu, malahan berpaling kepada kamu. Karena sama-sama Pentacles gitu loh. Jadi di matanya orang yang cemburu atau iri sama kamu, pasangannya itu kayaknya lebih cocok sama kamu daripada sama dia. Makanya dia takut kalau pasangannya akan berpaling dari dia. Tapi dia melampiaskan amarahnya, kesalnya, cemburunya, irinya kepada kamu. Dia melihat kamu, bahaya nih kalau ada si kendi ketiga. Nanti pasangan gue bisa lari ke dia, bisa berpaling ke dia, gitu contohnya. Jadi yang saya rasakan nih, cinta ini adalah tema dari reading kamu. Kenapa orang cemburu atau iri sama kamu adalah karena urusan cinta. Ya ini kan urusan percintaan kan, kalau saya kasih contohnya nih. Padahal kamu mungkin kendi ketiga sebenarnya ya sibuk sama kehidupannya sendiri aja, karena Nine of Wands nih energi pertama kan, kartu pertamanya kamu. Dimana Nine of Wands adalah energi yang kita terus berjuang, pantang menyerah, pokoknya berusaha banget untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai tujuan. Jadi kamu kayaknya sibuk sama diri kamu sendiri, cuma tanpa kamu sadari mungkin ada orang-orang yang jealous sama kamu, iri sama kamu kalau misalnya sinar kamu tersebut membuat pasangan mereka berpaling kepada kamu daripada kepada mereka gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini Six of Cups dan Eight of Pentacles nih dan Love adalah energinya orang itu, orang yang cemburu atau iri sama kamu. Dia mungkin merasa gue harus kerja gila-gilaan, gue harus berusaha, kasih effort gila-gilaan untuk membuat pasangan gue ini tetap ada di sebelah gue, nggak berpaling ke orang lain. Tapi tiba-tiba muncul nih kendi ketiga, gue khawatir banget gitu loh. Jadi dengan dua energi ini, si orang yang cemburu atau iri sama kamu nih cukup childish ya energinya, kekanak-kanakan gitu loh. Ya kalau dibandingkan sama Queen of Pentacles ya kamu jauh lebih dewasa. Kamu tahu nilai diri kamu, harga diri kamu. Kamu juga mungkin tipe seseorang yang
nggak mungkin mau sama seseorang yang sudah punya pasangan gitu loh. Kamu juga mungkin bukan tipe seseorang yang mau berhubungan sama orang yang sudah berpasangan. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti dari kamu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari kamu, karena kamunya juga nggak kepengenan merebut pasangan orang lain gitu loh. Tapi orang yang terbaca di sini ya, seseorang atau orang-orang yang cemburu atau iri sama kamu adalah mereka-mereka yang terlalu ketakutan, terlalu khawatir kalau misalnya si pasangannya menghabiskan waktu terlalu banyak sama kamu, berada di sekitar kamu, takutnya nanti dia berpaling gitu loh. Jadi ya itu, self esteem and insecurity, self esteem issues. Jadi isu-isu yang berhubungan dengan rasa percaya dirinya. Dia tidak tahu nilai dirinya, tidak tahu harga dirinya, sehingga dia ketakutan terus kalau nanti pasangannya berpaling. Padahal kalau dia pede aja, pasangannya juga saya rasa nggak akan berpaling. Maksudnya kadang-kadang kan kalau kita berpasangan, kalau kita terlalu cemburu, kalau kita terlalu mengikat pasangan kita, malah pasangan kita kabur gitu kan, atau malah pasangan kita selingkuh misalnya, karena kita keterlaluan meganginnya. Nah, orang ini yang cemburu atau iri sama kendi ketiga adalah seseorang yang seperti itu, yang terlalu ngegrip gitu, terlalu megangin banget. Padahal kalau dia santai aja, dia tahu nilai dirinya, dia tahu harga dirinya, dia percaya diri aja gitu, mungkin pasangannya akan malahan jadi makin cinta ya. Karena ya itu, kadang-kadang kalau sesuatu kita pegang terlalu erat, akhirnya malah melepaskan diri, berusaha meronta gitu kan, meronta untuk melepaskan diri. Tapi kalau kita longgarkan pegangan kita santai aja, kita bawa santai, kita percaya aja sama dia, percaya diri aja sama diri kita sendiri, malahan everything will be okay, semuanya akan baik-baik aja. Cuma ya itu, yang saya rasakan energinya kendi ketiga adalah energi Queen of Pentacles ini, yang tahu harga dirinya, tahu nilai dirinya. Dan dengan Nine of Wands sibuk aja sama hidupnya sendiri, nggak repot sama urusan orang lain. Cuma ya kadang-kadang semakin kita cuek sama keadaan, sama situasi di sekitar kita, malahan kadang-kadang lingkungan kita atau sekitaran kita tuh malahan jadi memperhatikan kita gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu. So anyway, kendi ketiga terbaca ya. Kenapa kamu dicemburui atau diirikan oleh orang lain adalah karena karisma kamu, karena rasa percaya diri kamu, karena kamu tahu nilai diri kamu, harga diri kamu. Oke? So anyway, good luck kendi ketiga, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai kendi keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kendi dengan tema siapa yang cemburu atau iri sama kamu dan kenapa mereka begitu. Kenapa mereka iri atau cemburu sama kamu. Oke? So, kita langsung lihat ada kartu apa untuk kendi keempat, nanti kita baca sama-sama. Thank you. Environment. Lingkungan. Environment ini artinya lingkungan. 44. Stability. Thank you. Wow. Okay. Okay. Ooh. Oke.
Kendi keempat, kartu yang keluar untuk kamu adalah kartu Oracle Environment, lingkungan. Nomor 44 nih yang saya rasakan energi stabilitas, stabil energinya. Di sini kartu tarot yang kamu dapat adalah The World, Four of Pentacles, dan Page of Cups. Klarifikasinya adalah King of Cups dan The Star. Oke. Kayaknya ada kesalahpahaman deh antara kamu sama orang yang cemburu atau iri sama kamu ya. Di mata dia, ini nih, Page of Cups. Terlepas dia cewek atau cowok ya, orang yang cemburu atau iri sama kamu adalah Page of Cups ini. Terlepas satu orang atau beberapa orang yang energinya seperti ini, seperti Page of Cups. Kamu adalah energi King of Cups di mata dia. Jadi belum tentu kamu seperti ini, tapi di mata dia kamu seperti ini. King of Cups, terlepas kamu cewek atau cowok, oke? Anyway, sepertinya ada kesalahpahaman di sini yang saya rasakan. Dia cemburu atau iri sama kamu itu bukan karena dia jahat gitu ya, atau evil, atau ya pokoknya bukan sesuatu yang buruk lah dia cemburu atau iri sama kamu. Tapi lebih kepada salah persepsi gitu. Orang itu salah persepsi mengenai kamu. Di mata dia, kamu terlihat sukses. Kamu terlihat punya status yang tinggi, punya harta benda yang banyak. Kamu dilihat sukses pokoknya sama dia. Karena kartu pertama kamu adalah The World. Dan kamu posisinya udah king, udah raja. Ya, kalau kamu wanita udah ratu gitu loh. Yang artinya udah tinggi kan posisi statusnya dalam di depan publik, atau statusnya dalam hidup tuh udah tinggi. Di mata dia, dengan Four of Pentacles di sini, kamu pelit. Di mata dia, dengan environment di sini, kamu tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk lingkungan kamu. Atau untuk lingkungan lah. Ini kayaknya energi, maksudnya kayaknya kamu tahu, mungkin bukan tahu siapa yang iri sama kamu atau cemburu, tapi kayak kalian berada dalam satu komunitas gitu, karena ada The Star juga, ada environment, lingkungan, ada komunitas. Jadi ada kemungkinan si King of Cups dan Page of Cups, kamu dan orang yang cemburu atau iri sama kamu itu berada dalam satu lingkungan, berada dalam satu komunitas. Dimana di komunitas tersebut mungkin dengan kamu posisinya sudah King of Cups, kamu mungkin bisa jadi misalnya kamu pemimpinnya bahkan, atau paling tidak di komunitas tersebut kamu udah dikenal lah, udah disanjung atau udah didaulat sebagai salah satu pemimpinnya gitu loh. Nah, Page of Cups ini akan tetapi dia melihat kamu sebagai seseorang yang Four of Pentacles. Ini seseorang yang pelit nih dalam maksudnya arti harfiahnya ya. Four of Pentacles adalah energi yang tidak mau berbagi, tidak mau memberi, energi yang menyimpan gitu kan. Jadi di mata dia, ini belum tentu kamu seperti ini. Makanya tadi dari awal saya udah bilang, ini kayak ada salah persepsi. Mungkin yang dia lihat kamu A, padahal sebenarnya kamu B gitu loh. Dengan Four of Pentacles di sini yang dia lihat adalah kamu pelit atau kamu tidak mau berbagi. Berbagi di sini mungkin nggak harus berbagi uang ya, nggak harus berbagi materi. Bisa jadi mungkin berbagi di sini adalah berbagi pelajaran atau berbagi ilmu, pengetahuan seperti itu. Jadi yang saya rasakan ada salah persepsi di situ. Dia melihat kamu pokoknya kayaknya iya emang kendi keempat itu emang kaya, kendi keempat itu emang udah bos, tapi dia nggak ada kontribusinya tuh buat lingkungan kita, buat komunitas kita. Apaan? Nggak ada tuh dia bikin charity kek atau bikin lomba apa kek untuk nanti pemenangnya bisa dapat hadiah apa yang memperbaiki kualitas hidupnya. Nggak ada tuh gitu loh. Jadi yang saya rasakan Page of Cups ini salah persepsi mengenai kamu. Karena energi kamu memang agak tertutup ya. Dengan The World di sini sebagai kartu pertama, ini kan energi kesuksesan, energi The World. Tapi kalau kamu perhatikan gambarnya, kamu mendapatkan gambar yang orangnya menghadap ke belakang kan. Maksudnya orangnya nih, gambarannya nih tidak yang terbuka gitu loh. Kalau yang bawah ini kan terbuka kan terhadap
pengalaman-pengalaman baru, terbuka untuk kenal sama banyak orang gitu. Tapi di sini energinya kendi keempat memang tertutup. Kamu mungkin adalah tipe seseorang yang private, yang privasi tuh buat kamu penting banget. Jadi gue akan bantu sebisa gue akan terbuka sebisa gue, tapi jangan berharap gue bakalan blak-blakan, karena gue memang bukan tipe seperti itu. Kamu mungkin introvert banget orangnya, kendi keempat. Tapi karena introversinya kamu itu, orang-orang di sekitar kamu jadi salah persepsi, salah sangka, dan bahkan mungkin berburuk sangka akhirnya. Ya contohnya ini, Page of Cups ini. Dia melihat kamu seperti itu. Tapi bagusnya di sini ada The Star, di mana The Star ini adalah energi gimana ya? Ini kayak saran buat kendi keempat. Kalau kamu mau memperbaiki persepsi orang lain terhadap kamu, kalau kamu pikir perlu ya, kalau kamu pikir perlu memperbaiki persepsi orang lain terhadap diri kamu, dengan adanya The Star di sini, kamu bisa melakukannya, yaitu dengan mungkin bikin diskusi terbuka atau bikin tanya jawab terbuka. Kamu siap menjawab apapun pertanyaan si Page of Cups mengenai kehidupan kamu, mengenai pekerjaan kamu, mengenai kontribusi kamu kepada komunitas, apapun itu. Jadi karena The Star ini kan energi Aquarius ya. Aquarius adalah zodiak udara. Udara adalah pedang. Pedang adalah komunikasi. Jadi bikin aja dialog terbuka antara kamu sama Page of Cups, agar supaya dia bisa paham posisi kamu. Dia bisa paham kenapa kamu tipe seseorang yang tertutup, tipe seseorang yang introvert, agar supaya dia tidak lagi salah persepsi kepada kamu, mengenai kamu. Jadi di sini yang saya rasakan bukannya si Page of Cups ini iri atau cemburu karena dia jahat gitu ya, tapi lebih kepada yang dia lihat, yang dia observasi mengenai kendi keempat itu salah. Karena mungkin saking tertutupnya kamu, memang kamu private banget, akhirnya orang-orang jadi salah duga, salah sangka gitu loh. Tapi bukan berarti orang ini jahat. Saya tidak merasakan energinya Page of Cups ini jahat gitu loh. Nggak merasakan energinya dia negatif. Cuma memang dia salah persepsi. Nah, sarannya untuk kendi keempat, kalau memang dirasa perlu untuk memperbaiki untuk kamu memperbaiki cara pandang orang lain mengenai diri kamu, ya lakukan aja dialog terbuka, tanya jawab terbuka, Q&A, atau pertemuan terbuka lah, di mana setiap orang bisa melemparkan pertanyaan kepada kamu, agar supaya mereka bisa melihat bahwa kamu sebenarnya bukan tipe seperti ini, bukan tipe Four of Pentacles seperti ini, enggak. Kalau kamu bisa membantu komunitas kamu, lingkungan kamu agar menjadi jauh lebih baik daripada sekarang, daripada sebelumnya, kamu akan melakukannya. Tapi memang kamu private sekali, energi kamu introvert sekali yang saya rasakan nih. Tapi ya karena kamu introvert, saking introvertnya orang-orang jadi salah persepsi. Oke? Wow, anyway, kayaknya ini energi saya deh. Kendi keempat, saya tuh introvert banget soalnya. Jadi kayaknya ini energi saya sendiri nih. Anyway, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye kendi keempat.